Zaman berubah, situasi berubah. Apa yang relevan dilakukan hari-hari ini untuk anak-anak muda, untuk semua kalangan, agar mereka juga bisa berdampak dan bergerak? Mas Ganjar dulu, Mas. Mengajak mereka terlibat. Bahasa saya melamar anak muda untuk bisa terlibat karena mereka unik. Hidup di era yang serba berputar cepat, penuh dengan instrumen yang menarik seperti dunia digital, dan menentukan masa depannya. Setidaknya banyak sekali masukan dari kawan-kawan muda soal kreativitas, soal akses, mereka yang anak muda dan perempuan. Apalagi yang di desa begitu. Kami anak muda loh, milenial, Gen Z dan sebagainya, tapi akses kami tidak sama dengan yang ada di kota. Sehingga kalau mereka kita ajak bisa terlibat dan berpartisipasi, rasa-rasanya semangat itu bisa ditularkan kepada teman-temannya karena anak muda akan menentukan nasib bangsa. Pak Prabowo, yang jelas kan memang pemilih muda itu Pak akan mendominasi di Pilpres 2024, lebih dari 50%. Bagaimana meyakinkan bahwa mereka adalah suara penentu? Karena kalau sekarang misalnya ada yang bilang golput saja, dan golput kan itu sesuatu yang apakah memang memilih untuk tidak memilih itu sah saja dilakukan kan? Apa yang kemudian bisa meyakinkan orang secara umum suaranya masih berharga untuk digunakan di pemilu nanti, Pak Prabowo? Iya, jadi kecenderungan golput itu sebetulnya adalah menurut saya suatu sikap menyerah, suatu sikap tidak peduli. Dan ini terjadi di banyak negara. Bahkan kalau tidak salah di Amerika Serikat 50% tidak mau milih, sampai 50%. Nah, kalau saya selalu ingin yakinkan setiap warga negara bahwa nasib Anda ditentukan di beberapa menit di TPS. Sekali dalam 5 tahun seluruh rakyat Indonesia itu sama, ya kekuasaannya sama. Tidak ada jenderal, tidak ada petani, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Satu orang, satu suara. Sekali 5 tahun. Jadi kalau tidak dimanfaatkan, ya itu sangat-sangat sayang. Dan saya selalu katakan bahwa kalau kita ingin merubah, kalau kita ingin memperbaiki nasib, gunakanlah hak pilih. Saya kira itu. Baik. Mas Anies, ya, bagaimana Mas? Meyakinkan? Ya. Sama saja milih atau tidak milih? Meneruskan apa yang disampaikan tadi. Ketika kita memutuskan untuk melakukan pemilu, maka yang dihitung adalah suara yang memilih. Mereka yang tidak datang, tidak diperhitungkan suaranya. Jadi kalau sebuah pemilu yang datang hanya 40%, yang 60% tidak memilih, tidak kemudian pemilunya batal. Keputusannya ditentukan oleh 40%. Sekarang pilihannya, kita mau menjadi yang menentukan atau kita mau menjadi yang hanya menonton keputusan. Menurut saya, pilih yang menentukan. Pilih yang menentukan. Kalau golput itu dihitung, nah baru golput itu menjadi perhatian. Misalnya 60% nggak ikut, yang datang hanya 40%, kemudian pemilunya batal. Nah golput baru menjadi pilihan itu. Tapi kalau itu tidak jadi pilihan, mengapa kita jadi penonton? Apalagi anak muda. Ada soal pengangguran, ada soal biaya sekolah yang mahal, biaya pendidikan yang tinggi. Kenapa kita mendiamkan? Lihat siapa yang membawa ide-ide itu, lihat siapa yang punya kaitan dengan anak muda, lalu ambil pilihannya. Jangan jadi penonton dan jangan jadi golput. Karena tidak dihitung suaranya. Kita lihat pilkada-pilkada pemilu yang partisipasinya hanya 40%, siapapun yang tertinggi di antara 40%, itulah yang menentukan masa depan kita. Jadi untuk itu saya katakan daripada menonton, ambil sikap, datang, memilih, dan menentukan masa depan. Terima kasih.